Ada yang bisa tebak kira-kira? Nggak ada. Setiap tantangan pasti ada twistnya, ya kan? Ada surprise-nya. Nggak ada yang bisa tebak? Nggak ada, Chef. Oke, silakan keluar. ...60 menit dengan pantry yang kecil dan itu menurut aku lumayan bagus sih. Soalnya isi pantry-nya itu banyak banget. Di challenge yang kedua ini, aku mau belajar kayak Kiki. Bikin masakan yang punya banyak flavor dan juga bold. Congratulations, Kiki. Sebagai pemenang di challenge pertama dengan pantry 30 menit ya. Dan sekarang tersisa dengan pantry kedua, pantry yang lebih kecil, 60 menit. Dimana artinya semuanya kecuali Kiki harus melewati tantangan ini. Paham? Paham, Chef. Yes, Chef. Tapi sebelum kita mulai, kami punya another surprise untuk kalian. Chef, surprise apa lagi? Surprise terus. Kirain cuman masak 60 menit. Emang ada-ada aja ini, suka bikin jantungan. Ada yang bisa tebak kira-kira? Nggak ada. Setiap tantangan pasti ada twistnya, ya kan? Ada surprise-nya. Nggak ada yang bisa tebak? Nggak ada, Chef. Oke, silakan keluar. Tepuk tangan dong. Heran deh, kan udah pulang. Terus ngapain balik lagi? Udah, sana, go. Kalian boleh ketawa sekarang, tapi aku akan nunjukin kalau aku bisa dapetin apronku kembali. Oh, malah diketawain. Oke, baik. Alright, we got ourselves the black team. Bagi kalian yang pernah menyimak MasterChef Indonesia di season-season sebelumnya, kalian tentu tahu ini artinya apa. Welcome Black Team. Kita ada Nick, Theo, Gabe, Farah, Terry, dan juga Adi Surya. Gimana rasanya bisa balik ke galeri? Aku seneng ditambah ambisi aku lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Aku sangat bersemangat untuk kembali lagi ke galeri karena masih banyak hal-hal yang masih aku bisa masak dan tunjukkan kepada chef dan kepada semua orang. Oke, tanpa basa-basi, Black Team di sini artinya mereka mempunyai kesempatan untuk bisa kembali berkompetisi di galeri MasterChef Indonesia season 11 ini. Dan di mana yang sudah pasti tugas mereka adalah menghantui kalian, terutama yang bukan pemenang dalam setiap tantangan, dan kemungkinan merebut apron kalian. Di mana kita akan melakukan series of challenge. At the end of the day, it's gonna be kalian versus them. Ngapain sih mereka cuma di atas berdiri ngeliatin kita? Kayak lagi masak terus liatin security, tau nggak? Adi Surya, siapa yang mau kamu ambil apronnya? Siapa yang mau kamu gantikan posisinya di kompetisi ini? Dan menurut kamu dia tidak layak berada di sini? Yogi, Chef. Kenapa? Karena kemarin dia prediksi saya pulang, sekarang mau saya rebut apronnya. Siap, Mas Adi. Kalau bisa. Waduh, Mas Adi. Ternyata Mas Adi masih baper nih sama prediksiku. Tapi bener kan prediksiku kalau Mas Adi yang pulang? Rapopo, Gi, guyang-guyu wae saiki. Tapi delok yo, awak dhewe nek wis tarung ning ngisor. Jadi, Ya, chef. siapa? Chef, bagi saya mimpi itu gratis. Saya merasa mimpi harus setinggi mungkin. Untuk itu saya pilih kontesan yang cukup berat. Menurut saya sampai saat ini, itu Kiki. Kiki. Oke. Waduh, terima kasih kali lah Bang Ted kalau Abang bilang aku lawan terberat. Cuman Abang kayaknya belum tahu nih, aku sebelumnya menang nih Bang, kayaknya aku aman. Oke,
Saya pilih Belinda karena saya ingin menginspirasi ibu rumah tangga kalau ibu rumah tangga juga bisa mengalahkan orang yang punya pendidikan di dunia kuliner. Walaupun apronku diincar sama Kak Gate, tapi aku nggak takut, aku malah jadiin itu motivasi supaya aku bisa naik ke atas. Farah, Pak Usman, Chef. why? Karena Pak Usman selalu bilang ini kompetisi, tidak ada teman, hanya ada lawan. Dan saya akan melawan Pak Usman. Itu baru. Nice. Itu baru. Oke, silakan Farah. Kamu boleh rebut apron aku, tapi apakah kamu bisa atau tidak? Leo. Chef. Jeff, kenapa? Karena kan kita main tim dan tim challenge dan kita pulang dan dia juga harus ngerasain kalau gimana rasanya pulang. Theo, kamu mau ambil apron aku? Coba aja kalau bisa. Nick? Nata, Chef. Why Nata? Karena aku ngerasa lebih layak dibawa daripada dia. Yakin banget. Seberapa yakin? Wah, salah orang ini kau nih. Masa pernah mau kau ambil? Emang kamu mampu? Nanti kamu kalah, bingung. Alright then, sudah jelas ya. Black Team, kalian akan terus berada di atas untuk mengintai, membayangi, mengintimidasi mereka dalam memasak. Sehingga akan datang waktunya di mana kalian akan ada di satu floor dan memperebutkan posisi yang mungkin hanya untuk setengah bahkan 30% daripada jumlah kalian pada saat berkompetisi itu. Jelas? Yes, Chef. Black Team, jangan bikin kami kecewa, jangan bikin kami menyesal membawa kalian kembali. Karena ini sesuatu yang berbeda dalam artian biasanya Black Team dipanggil setelah mengerucut bahkan di bawah 10 besar. Kedua, Black Team biasanya kami saring lagi di antara para Black Team sehingga mereka-mereka saja yang layak. Tapi di sini kalian berenam mempunyai chance atau kesempatan yang sama untuk merebut the white apron. Jelas? Yes, Chef. So, how do you feel? Haris? Terancam, Chef. Terancam? Ya. Well, kalian lihat orang-orang yang sudah pulang. In any minute, kalau kalian membuat kesalahan, sekecil apapun kesalahannya itu, kalian bisa bertukar posisi dan mereka bisa saja kembali ke kompetisi ini menggunakan slot dari kalian dan kalian yang pulang. At the end of the day, kita hanya bisa nilai dari makanan. Dan untuk pemenang di challenge sebelumnya, yang sudah jelas berhasil mengamankan posisinya di kompetisi ini tanpa harus bertarung dengan Black Team. Kiki, silakan naik ke atas. Kiki aman, ya aku sebenarnya udah gak heran sih. Tapi teman-teman yang di bawah, ingat ya, white apron kalian bakal terancam sama Black Team. Kiki naik nggak masalah, yang penting Jeff masih di bawah. Aku bakal battle sama dia. Teddy, Ya, Chef. targetin satu orang lagi yang kamu mau ambil apronnya. Karena Kiki udah jelas sih safe. Pak Usman, Chef. Pak Usman. Pak Usman. Pak Usman juga? Iya. Kenapa? Karena saya merasa saya masih lebih layak di bawah. Oke, ada 2 orang mau ambil apronnya Pak Usman ya. Waduh, Pak Usman ini udah 2 orang yang pilih nih. Tapi menurut aku pasti Bang Usman gila-gilaan kali ini. Pasti dia nggak akan mau apron yang direbut. I feel bad for you, Usman. You bring a lot of times ya, tim kamu untuk menang challenge. Tapi ya, well, seperti kamu bilang, it's all competition ya. Oke, guys, very simple ya. Kalau kalian mau mengamankan posisi kalian, kalian mau tidak perlu cekcokan sama orang-orang di atas itu yang sudah pulang. All you have to do is win. That's all you need to do. Just win, oke? Ya, Chef. Waktu kalian 60 menit.
dari sekarang. Waktu untuk mulai memasak, aku langsung lari ke pantry. Aku akan merebut bahan yang harus aku masak. Kita benar-benar berebut untuk dapetin protein yang ada di situ. Dan masing-masing orang itu pengen dapat protein yang dia inginkan. Makanya kita kayak gerut. Oh. Aku harus lihat semua ingredients yang ada di pantry kecil dan apa sih hidangan yang bisa aku buat. Langsung aku mikir buat ossobuco. Waktu 60 menit dengan pantry kecil, semuanya pada rebutan dan aku takut banget nih nggak dapat protein. Nah, ini masalahnya. Hektiknya rebutan bahan di pantry sekecil itu. Langsung aja aku ngambil kepiting yang akan aku buat untuk masakanku hari ini. Jangan terus nih. Di situ aku dapetin ada beberapa bawang-bawangan. Jadi aku rencananya itu masak kari kepiting. Aku masih ngeliatin protein, kelinci, dan oxtail. Jadi aku mutusin untuk buat confit rabbit pakai rabbit jus. Hal pertama yang harus aku lakukan di sini, aku harus presto buntutnya. Karena buntut itu butuh waktu untuk bikin dia lembut. Walaupun originally ossobuco itu pakai bone marrow, aku harus pakai oxtail dengan bumbu ossobuco. Jadi langsung aku ke utensil room ambil presto karena oxtail itu butuh waktu yang lama untuk di presto. Di bench yang pertama kali aku lakuin, yaitu yang pasti manasin air dulu buat masak si kepitingnya. Sambil menunggu air mendidih, aku siapin bahan-bahan chowder yang akan aku buat. Dan situ aku tambahkan satu bahan untuk menambah rasa, yaitu star anise. Ada yang punya protein lebih nggak ya? Aku ada kepiting loh. Hah? Kepiting? Sini. Aku pakai rabbit aja. Karena aku udah decide aku mau masak rabbit, jadi aku kasih kepitingnya ke Jeff. Untungnya Belinda kasih aku proteinnya. Dia masih punya extra crab. Aku bakal gunain kepiting ini dengan baik. Ada black team merasa ya sedikit terancam kayaknya, apalagi Mas Adi udah ngeker tuh. Aku yakin 100% bakalan bisa mempertahankan airport anak lu. Sebelumnya aku pernah ngolah rabbit, tapi nggak dalam waktu 60 menit. Jadi aku sebenarnya lumayan khawatir sama waktunya aja. Aku potong-potong rabbitnya, aku marinasi pakai whole grain mustard sama Dijon mustard. Mau rencana bikin sop, bukan sop buntut sih, tapi pakai buntut, terus ada sausnya gitu. Setelah mengambil daging kepiting tersebut, aku menyiapkan kondimen untuk melengkapi salad kepiting. Dan beberapa ingredients supaya saladku ini terasa lebih fresh saat dimakan bersama chowdernya tersebut. Dari Black Team ini, aku akuin ada yang jago, beberapa ada yang punya potensi, beberapa oke lah. Menurutku yang kurang pantas ada di Black Team, Kage, Kak Farah, sama Teddy. Karena di challenge terakhir, mereka disebut sama chef kalau masakan mereka tuh nggak master chef level. Jadi harusnya nggak di sini.
Aku bikin mie rapoa base. Jadi di dalamnya itu ada wortel, seledri, dan juga bawang merah atau bawang putih. Itu digongso aja sampai wanginya keluar dan itu bisa ditambahin liquid atau beef stock. Karena ada Black Team, aku pastikan makanan ini akan jadi hidangan yang terbaik dan pasti dipanggil ke depan. menit, pantry-nya lebih sedikit, tapi protein lebih banyak daripada Lebih banyak tapi ada buntut, ada rabbit. kelinci, jadi memang yang mungkin lebih tricky buat dimasak. Betul. Dan sayurannya lebih sedikit ya. Ya, tapi 60 menit, jadi mereka ada 60 waktu. Dan mungkin ini sedikit tergocek dengan Black Team yang kita sudah hadirkan hari ini. Alright. Oke, kita lihat gimana mereka akan bikin apa. Sisa waktu kalian tinggal 45 menit.